alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallahi qalu alam nakun ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwid alaikum wa namnakum minal mu'minin. Sebenarnya orang-orang munafik, orang kafir itu, mereka itu menunggu kamu loh. Menunggu kamu. Ini dalam posisi perang itu. Jadi orang Islam baru perang gitu, dia tidak ikut, tapi mereka itu menunggu berita tentang kamu itu. Maka jika kamu itu dikabarkan kamu itu mendapat kemenangan, wah, jadi orang Islam menang dalam perang itu, dapat jarahan banyak, musuhnya banyak mati. Nah, kemenangan dari Allah itu. Mereka mengatakan, qalu alam nakun ma'akum, bukankah aku bersamamu? Wah, seolah-olah dia itu membela orang Islam walaupun tidak ikut perang, ya tahu, tidak mau perang, tapi ngomongnya begitu. Nah, dia mengatakan, bukankah aku bersama kamu, hei umat Islam? Aku kan mendukung kamu kan. Wa in kana lil kafirina nasibun, tapi kalau yang dapat keberuntungan itu orang-orang kafir, qalu, mereka mengatakan, alam nastahwid alaikum wa namnakum minal mu'minin. Dia mengatakan apa katanya? Aku ini kan membantu kamu dan aku membela kamu. Membela orang kafir itu. Aku kan juga membantu kamu, aku membela kamu dalam rangka kamu menghadapi orang mukmin kan? Nah, ngomongnya begitu juga orang munafik kok. Wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah, maka Allah itu akan menghakimi di antara kamu sekalian dan orang munafik itu besok di hari akhirat, yaitu hari kiamat. Walam yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak memberi jalan kepada orang-orang kafir. Allah tidak memberikan jalan kepada orang kafir untuk menghancurkan orang-orang yang beriman. Nah ini jaminan Allah. Allah itu tidak memberi jalan tuh kepada orang-orang kafir itu untuk membinasakan atau menghabisi umat-umat yang beragama Islam, orang-orang mukmin itu. Ini firman Allah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik yang katanya Islam tapi hatinya mengungsi Islam, ya, yang katanya Islam tapi tidak pernah salat, orang yang ngaku Islam tapi ya korupsi, ya, itu orang munafik semua itu seperti itu. Artinya apa? Tidak cocok pengakuannya, kelahirannya yang ngaku Islam tapi perbuatannya jauh dari ajaran Islam, itu orang munafik itu. Jadi orang-orang munafik itu maunya menipu Allah. Allah ditipu, Allah itu tahu apa yang di lahir, apa yang di dalam hati, ditipu. Nah kalau mereka itu menipu Allah, wa khadi'uhum, mereka itu menipu diri sendiri. Itu cirinya. Wa idza qamu ila sholati faqamu kusala. Orang munafik itu cirinya, kalau mereka mendirikan sholat, itu dalam keadaan malas-malas. Ya, malas-malas itu dalam arti sudah waktunya sholat diulur-ulur sampai hampir habis waktunya. Nanti kalau sudah terlanjur habis waktunya, ya udah terlanjur loh. Kalau mau tidur, ya sebelum salat isya. Nah nanti salatnya nanti malam saja, tahu-tahu nggak bangun sampai pagi ndak salat isya. Nah itu kan malas-malas seperti itu. Jadi cirinya orang munafik itu kalau melaksanakan sholat itu dengan melakukannya malas salat itu. Kalau toh salat yura'unan nas, mereka itu hanya supaya diketahui orang. Banyak tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, ya pemimpin instansi. Kalau salat itu ya hanya kalau hari raya Idul Fitri, Idul Adha, gitu. Kalau hari puasa ya tarling. Tarweh keliling,
ke kantor sana, ke kantor sini, karena apa? Salahnya bersama pemimpinnya, biar diketahui bahwa dia itu ya tarweh, begitu. Itu ciri orang munafik seperti itu. Kalau harian, ya di rumah tidak diketahui orang, ya tidak salat. Tapi kalau nanti ketemu orang banyak, ya dia salat, biar diketahui bahwa itu salat. Itu orang munafik seperti itu. Jadi kalau melaksanakan sholat itu males, yura'unan nas, dan dia salatnya itu supaya diketahui para manusia bahwa dia itu seorang yang salat gitu. Walayat kurunallaha illa qalila, dan orang yang munafik itu zikirnya kurang. Artinya apa? Kurang mengingat Allah, walaupun mengingat yang sedikit. Nah, padahal zikir pada Allah itu banyak yang harus dilakukan. Untuk saja itu contohnya untuk istighfar, minta ampun pada Allah, itu kan diisyaratkan oleh Rasulullah paling tidak 70 kali sehari. Itu Rasulullah mengalami seperti itu, bahkan sampai 100 kali. Nah itu paling tidak itu tiap hari aja minta ampun pada Allah seperti itu kok, 70 atau 100 kali kok. Mereka tidak pernah ingat pada Allah, tidak pernah ingat pada Allah, tidak pernah dzikir. Nah keadaan mereka itu apa? Mudzabdabina baina dzalik. Lah mereka itu terkatung-katung di antara yang demikian itu. Yang demikian itu apa? La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Dia itu terkatung-katung dalam artian dia tidak ikut sana, tidak ikut sini. Ikut umat Islam ya males, ikut orang kafir ya males. Jadi bingung. Tapi posisinya seperti itu. Tapi suatu ketika naik melu Islam, ngaku Islam. Tapi keluar dari Islam, ketemu orang kafir, ngaku kafir. Itu keadaan orang munafik itu dalam keadaan yang terkatung-katung, bingung, tidak ikut kepada yang iman, tidak ikut yang Islam. Dan posisi bingung itu orang munafik seperti itu. Wa man yudlillahu falan tajidalahu sabila. Maka barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, yaitu tidak mau mengikuti ajaran Allah, Quran dan hadis, maka yang demikian itu bagi mereka itu tidak ada jalan baginya untuk kembali kepada ya petunjuk atau mengikuti ajaran agama Islam. Tidak ada jalannya itu orang seperti itu. Sudah disesatkan oleh Allah itu. Alladzina amanu la tatakhidul kafirina auliya min dunil mu'minin. Nah ini berulang-ulang Allah beritahu, hei orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan atau mengambil orang kafir itu menjadi pelindungmu, jadi pemimpinmu. Ini tidak boleh. Sekarang ini cenderungnya begitulah, orang Islam tidak mengambil teman se-Islam ya, sesama mukmin sebagai temannya, sebagai pemimpinnya. Malah justru kalau cari teman, mengangkat pemimpin yang lain yang tidak iman, nah begitu tidak Islam, nah begitulah. Kenyataan seperti itu karena ya jarang tahu isi Al-Quran seperti ini. Tapi kalau mau tahu, bukalah Al-Quran. Berulang-ulang Allah merintahkan, kamu yang umat Islam jangan menjadikan pemimpin orang-orang yang bukan mukmin gitu loh. Aturiduna ayas'alulillahi alaikum sultana mubina. Apakah kamu berkeinginan ya ingin membuat alasan kepada Allah dengan nyata? Jadi ini suatu pertanyaan, apakah kamu orang munafik itu akan membuat alasan yang nyata pada Allah? Itu ditanya itu oleh Allah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ini orang munafik itu jatahnya tinggalnya besok di alas daripada neraka jahanam, paling bawah. Nah ini paling bawah. Walan tajidalahum nasiro, dan kamu orang-orang munafik kalau sudah masuk ke neraka kamu tidak akan ada yang menolong. Bagi mereka tidak ada pertolongan dari siapapun. Nah gitu. Illalladzina tabu waslahu wa tasamu billah. Kecuali orang munafik yang sudah tobat, menyesali kesalahannya bahwa mereka sudah lama tidak laksanakan sholat, ya tidak puasa, pokoknya jauh dari ajaran agama, lalu sadar, saya itu kalau meninggalkan sholat, puasa dan sebagainya itu, aku itu melanggar, tidak boleh. Lah aku sadar sekarang, aku taubat, aku menyesal itu perbuatan itu salah, aku tidak akan mengulang, dan aku sekarang akan sholat, aku akan puasa. Nah kalau itu
dilakukan itu berarti termasuk ini ilal ladzina tabu, kecuali orang yang bertobat lah. Dia sudah tobat itu tidak diancam dengan neraka jahanam tadi itu. Waslahu, dan dia itu berbuat baik. Waslahu, berbuat baik itu ya dalam rangka mengamalkan ajaran agama, yaitu melaksanakan perintah Allah baik Quran maupun hadis gitu. Wa tasomu billah, dan dia berpegang teguh pada Allah dalam arti mengikuti ajaran Allah Al-Quran dan sunnah Rasul. Kalau dia sudah begitu, itu termasuk orang tobat dan buat baik, tidak diancam lagi masuk neraka begitu. Oleh karena itu kami mohon siapapun yang sampai sekarang kok belum mengikuti ajaran Allah, Al-Quran dan hadis, bertobatlah, lalu masuk Islam dan konsekuen melaksanakan ajaran Islam dan berpegang teguh pada ajaran Allah. Nah, insya Allah wa akhlasu dinahum lillah, dan terus orang itu mengikhlaskan diri dalam beragama. Maksudnya itu kalau sudah masuk Islam, dia mengikhlaskan diri kepada agama Islam ini, ya. Agama Islam direngkuh sebaik-baiknya, apa ajaran pun dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu namanya wakhlasu dinahum. Mereka itu mengikhlaskan diri dalam rangka beribadah pada Allah sesuai dengan ajaran agama Islam itu. Itu dasarnya apa? Lillah, harus karena Allah, bukan karena orang, bukan karena pemimpinnya, bukan begitu. Faulaika ma'al mu'minina wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Kalau kamu sudah demikian, ya, sudah tobat, berbuat baik dan berpegang teguh pada ajaran Allah dan berislam secara ikhlas hanya lillahi ta'ala. Nah, maka mereka itu ma'al mu'minina itu sudah dihitung sebagai orang-orang yang sudah bersama orang yang iman. Dalam arti apa? Dalam pergaulan di dunia sudah dianggap sebagai orang iman, dan besok di akhirat oleh Allah diperlakukan sebagai orang yang beriman begitu. Wasaufa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Dan kelak, ya besok di akhirat itu, Allah akan diberi oleh Allah orang-orang mukmin itu, yaitu apa? Ajran azima, yaitu balasan pahala yang maha agung. Ya sudahlah, kalau udah balasan di surga itu serba enak begitu, ya itulah pahala yang paling agung. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Maka Allah mengatakan, apa perlunya Allah mengadab kamu kalau kamu sudah bertobat? Apa perlunya Allah mengadab kamu, menyiksa kamu jika atau kamu sudah bersyukur dan kamu beriman? Jadi kalau kamu sudah beriman dan bersyukur, itu maka Allah apa perlunya mengadab kamu? Berarti kan dia akan mengadab toh. Jadi kalau sudah orang itu bersyukur dan iman pada Allah, tidak akan diadab pada Allah, oleh Allah. Makanya Allah beriman. Apa perlunya Allah mengadab kamu kalau toh kamu sudah bersyukur dan kamu beriman? Bahkan Allah syakiran alima, dan sebenarnya Allah itu maha bersyukur dan maha mengetahui. Artinya apa? Allah maha syukur itu artinya begini. Kalau ada hambanya yang bersyukur, Allah itu senang hambanya bersyukur. Nah, akan membalas. Orang yang bersyukur harus dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat begitu. Itu Allah maha bersyukur. Artinya senang juga Allah itu kalau hambanya bersyukur pada Allah. Kalau sudah begitu lalu Allah senang terima syukurnya itu, lalu membalas kepada orang syukur itu dengan pahala yang berlipat-lipat. Alima, dan Allah itu maha mengetahui segala amal perbuatan hambanya gitu. Saya kira untuk hari ini, saat ini kita sudah menyelesaikan juz 5. Besok lain kali dilanjutkan masuk ke juz 6. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ayat 136 Pak.